Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku, Alifa Azahra. Perkenalkan, nama saya Alifa Azahra, bisa dipanggil Alif, NIM 1930108002 dari Lokal BKA semester 6. Ini adalah salah satu tugas dari statistik pendidikan lanjutan. Materinya yaitu cara membaca nilai R-tabel. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Cara membaca nilai R-tabel produk momen. Konsep dasar R-tabel. Yang pertama, nilai R-tabel produk momen dalam analisis korelasi digunakan sebagai pembanding nilai R hitung atau nilai koefisien korelasi. Yang kedua, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R-tabel, maka kita dapat membuat sebuah keputusan atau kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Yang ketiga, acuan utama yang kita gunakan untuk membaca nilai R-tabel adalah dengan melihat banyaknya jumlah sampel atau N, atau dapat juga mengacu pada nilai DF atau derajat kebebasan dari hasil output SPSS. Selanjutnya yaitu ada dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi. Langkah yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R-tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R-tabel, maka artinya ada korelasi antar variabel yang dihubungkan. Selanjutnya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R-tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel yang dihubungkan. Kedua, membandingkan nilai signifikansi atau sig dengan nilai alfa atau 0,05. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka artinya ada korelasi antar variabel yang dihubungkan. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel yang dihubungkan. Untuk menjadi catatan, kedua teori dasar pengambilan keputusan di atas akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Nah, mari kita lihat pada contoh kasusnya. Contoh-contoh kasus dalam membaca nilai R-tabel. Yang pertama, cara membaca nilai R-tabel dalam uji validasi person, yaitu uji validasi pertujuan untuk mengetahui apakah item soal dalam sebuah koefisiener dapat digunakan sebagai alat mengumpul data yang akurat. Item soal yang valid ditandai dengan adanya korelasi antara item soal dengan skor totalnya. Adapun contoh hasil uji validasi dengan SPSS dapat kita lihat pada tabel output di samping. Nah, itu telah tampil tabel pada bagian kanan, yaitu tabel hasil analisis desain SPSS terkait hasil uji validitas person. Artinya, misalnya kita ingin mengetahui apakah item soal nomor 1 valid atau tidak, maka berdasarkan output uji validitas tersebut diketahui nilai N sama dengan 20 dan nilai koefisien korelasi antara item 1 dengan skor total adalah sebesar 0,461 atau R hitung sama dengan 0,461 dan nilai signifikansinya yaitu 0,041. Selanjutnya kita tinggal melihat dan membaca nilai R-tabel untuk N20 sama dengan 20 dengan signifikan 5% pada distribusi nilai R-tabel produk momen, maka ditemukan nilai R-tabel adalah sebesar 0,444. Mari kita lihat pada tabel sebelah kanan. Nah, dapat kita lihat pada soal sebelumnya yaitu N-nya adalah 20. Nah, kita lihat pada tabel N20 ya, dan R-tabelnya adalah 0,444. Nah, oleh karena itu nilai R hitung sama dengan 0,461 lebih besar dari L-tabel yaitu 0,444 dan nilai signifikansi 2 Taylor atau 0,041
lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara item 1 dengan skor total. Dengan pemikiran dapat diartikan bahwa item soal nomor 1 pada koefisiener tersebut adalah valid. Untuk sebagai catatan, ada pendapat yang menyatakan bahwa rumus membaca R-tabel adalah berpedoman pada nilai N kurang 2. Hal ini tidaklah sepenuhnya salah, namun dalam konteks uji validitas person, maka nilai N ini tidak perlu kita kurangi 2. Sebab, jika kita menggunakan rumus N kurang 2, maka dalam kasus tertentu dapat menimbulkan kesimpulan yang berbeda antara perbandingan nilai R hitung dengan R tabel dan perbandingan nilai signifikansi dengan alfa itu 0,05. Nah, pembuktiannya yaitu mari kita lihat apakah ada perbedaan kesimpulan validitas jika kita membaca nilai R-tabel dengan menggunakan rumus N kurang 2, maka nilai R-tabel adalah 20 kurang 2 sama dengan 18. Sehingga nilai R-tabel menjadi 0,468. Jadi, pada rumus membaca R-tabel ini kita tidak perlu menggunakan nilai N kurang 2. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.